Indonesia darurat sampah. Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton. Dengan 1.300 ton sampah yang dihasilkan per hari oleh masyarakat. Sampah-sampah tersebut menggunung dan berdampak pada makhluk hidup lain, seperti sampah yang terbuang ke laut, sehingga mencemari ekosistem di dalamnya dan mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di laut. Halo, perkenalkan nama saya Lulu Ilmafiroh dari D3 Sistem Informasi. Saya merupakan ketua dari tim Gonikraf yang beranggotakan 3 orang, yaitu Perkenalkan, nama saya Hardianti Rosistompul dari jurusan Administrasi Bisnis 2018, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Nur Hakim dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University. pada sosial project kali ini kami memiliki judul yaitu Desa Pemberdayaan Desa Kreatif bersama Gonikraf di Desa Rancatungku. Nah, pada sosial project kali ini kita mempunyai 4 minggu untuk implementasi. Di minggu pertama kita melakukan sosialisasi dan survei, minggu kedua kita sosialisasi dan survei kepada pengurus, dan minggu ketiga foto produk, serta minggu keempat melakukan kerajinan. Di sosial project kali ini kami tidak hanya melakukan 4 minggu implementasi, namun juga akan berkelanjutan setelah program ini selesai. Kenapa berkelanjutan? Karena kita memulai proyek ini dengan tujuan sustain untuk menambah pendapatan masyarakat setempat. Nah, dimulai dari minggu pertama, kita memulai survei kepada pengurus desa, yaitu pengurus desa Rancatungku yang bernama Bapak Devi. Setelah kita melakukan survei bersama Bapak Devi, kita melakukan survei tempat untuk melakukan pelatihan. Nah, di tempat tersebut merupakan tempat aula yang masih kosong dan masih kotor, sehingga kita harus bersihkan terlebih dahulu. Namun sebelum dibersihkan, kita berkoordinasi dengan masyarakat mau kapan untuk dibersihkan tempat tersebut. Setelah kita melakukan survei dan koordinasi dengan masyarakat, kita melanjutkan untuk survei dan penanyaan terhadap Bu Fanda. Bu Fanda merupakan pengusaha kerajinan daur ulang sampah yang ada di Bandung. Setelah kita melakukan survei dan penanyaan terhadap narasumber, kita melakukan pelatihan di minggu pertama, yaitu pelatihan sosialisasi dan edukasi mengenai pemilahan sampah sederhana kepada masyarakat. Kenapa kepada masyarakat? Karena masyarakat kita edukasi terlebih dahulu bagaimana memilah sampah sederhana menjadi 5 kategori. Nah, kategori tersebut apa saja? Yaitu yang pertama ada plastik, kaca, logam, kertas, dan lainnya. Setelah masyarakat diedukasi mengenai bagaimana cara memilah sampah sederhana, kita akan melakukan sosialisasi di minggu kedua. Namun, sebelum kita melakukan sosialisasi di minggu kedua, kita memberi waktu masyarakat untuk mengumpulkan sampah yang telah kita sosialisasikan dan ajarkan di minggu pertama, yaitu cara memilah sampah secara sederhana. Pada minggu kedua tahap implementasi InnoVillage kali ini, kami melakukan sosialisasi dan workshop pemilahan sampah dari yang sebelumnya. Di minggu pertama kami membagi kategori sampah menjadi 5 kategori.
Selanjutnya di minggu kedua ini kami membagi 5 kategori tersebut menjadi 20 lebih kategori, di mana ada sampah yang potensi jualnya tinggi dan sampah yang potensi jualnya rendah. Kita menambahkan nilai tambahnya atau menaikkan nilainya menjadi lebih tinggi untuk dibuat kerajinan bersama dengan Ibu Vanda di minggu keempat. Ya, sehingga sampah yang terdapat di Desa Rancatungku semuanya tidak berakhir sia-sia di TPS ataupun TPA. Jadi pada minggu ketiga kita melakukan berbagai workshop dengan materi fotografi dan berbagai sistem editing. Tujuan kami melakukan fotografi dan editing agar masyarakat dapat menjual berbagai hasil karya seninya ke berbagai platform seperti e-commerce, Tokopedia, dan website dari Gonicraft. Dilakukannya fotografi agar customer bisa melihat berbagai macam produk-produk yang ada di Rancatungku dan bisa menarik perhatian dari konsumen atau customer pada platform digital. Pada minggu keempat, kami melakukan pelatihan kerajinan daur ulang sampah bersama Ibu Vanda. Setelah masyarakat diedukasi mengenai pemilahan sampah dan pengurus diedukasi mengenai sampah potensi jual dan sampah potensi kerajinan, selanjutnya sampah yang potensi kerajinan akan kami ubah menjadi suatu kerajinan bersama dengan Ibu Vanda dan masyarakat setempat. Masyarakatnya yaitu remaja masjid dan juga ibu-ibu setempat yang ada di desa. Setelah ibu-ibu dan masyarakat diberikan skill mengenai kerajinan sampah, maka selanjutnya kita juga akan melakukan foto produk dan melakukan pemasaran serta pembuatan katalog. Nah, tujuan kita memberi mereka skill mendaur ulang sampah menjadi kerajinan adalah untuk menambah pendapatan mereka. Karena di sini kami bukan hanya memberi skill, tapi kami juga memasarkan produk yang mereka buat untuk ke instansi-instansi seperti IO, WO, dan yang lainnya. Sehingga program ini tidak hanya mandek di 4 minggu, tapi juga sustain di minggu-minggu berikutnya, bahkan di tahun-tahun berikutnya. Masalah Gonicraft itu ya, untuk saat ini kami jadi bisa mengerti apa itu arti kebersihan, apa itu sampah apa yang bisa dimanfaatkan, sampah apa yang tidak, yang harus dibuang gitu. Tapi setelah adanya Gonicraft, alhamdulillah semua ada perhatian. Ada sampah-sampah itu diambil dan dimanfaatkan. Setelah adanya Gonicraft, ya kami bisa merapihkan untuk ambil sampah yang bisa bermanfaat dan bisa didaur ulang.